Jadi malam ini kita akan belajar tentang matriks. Ya, Anda belajar pemrograman? Tidak, Bu. Tidak. Nggak ada kuliah pemrograman ya di Anda ya? Sebenarnya kalau belajar pemrograman itu lebih bisa memahami matriks karena di pemrograman itu ada namanya array. Nah, array ini sebenarnya sekumpulan angka di dalam suatu space di sini. Jadi di sini nanti isinya bisa 1, 2, 3, 4. Ini dari row 0, row 1, row 2, row 3. Nah, sebenarnya matriks itu sebenarnya isinya array dari kumpulan angka-angka. Jadi posisinya itu bisa matriks 2 kali 4 misalnya. Nah, ini kan 2 ini kolom 2 ini row-nya, yang ini kolomnya. Ya. Jadi kalau kita punya 2 row berarti punya 2 baris ya. Ini baris ke 0 dan ini baris ke 1. Ya, jadi misalnya saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang sebelah sini itu sebelah sini dan sebelah sini ini namanya row. Yang sebelah sini itu namanya kolom. Jadi kolom 0, 1, 2, 3. Kalau di pemrograman ya, mulainya dari 0. Kalau di matriks mulainya dari 1 sebenarnya. Paham? Saya lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja ya. Jadi kalau misalnya saya punya matriks 3 kali 2, berarti kan ini row-nya 3, kolomnya 2. Jadi seperti ini jadinya. Misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan kita punya baris 3. 1, 2, 3. Nah, kolomnya 1, 2. Nah, itu sebenarnya matriks itu seperti itu. Jadi sekumpulan angka di dalam kurung siku. Oke. Nah, untuk matriks 3 kali 3 misalnya, matriks 3 kali 3. Nah, ini biasanya penulisannya, biasanya matriks itu ada apa namanya? Identifiernya bisa huruf A, B, A sampai Z. Ya, jadi dalam matriks A dikumpulkan angkanya misalnya 3 kali 3. Nah, berarti posisinya itu ini A11, ini A12, ini A13. Ini maksudnya A di row pertama, kolom pertama, A di row pertama, kolom kedua, A di row pertama, kolom ketiga. Terus ini jadi A21, A22, ini A23, ini A31, A32, A33. Oke? Oke, Bu. Nah, jadi kalau misalnya ini saya kasih angka 0, min 1, min 3 misalnya ya. Terus 0, 6, min 12, 5, 7, 1, 2, 3. Nah, nilai A33 itu berapa ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, Bu. 1, 2, 3. Kalau nilainya A22, berapa Ilham? Ilham Saputra. A22, 6. Oke. Good. Terus kalau A11 berapa kali? 0. 0. Oke. Bisa dipahami ya? Masih nyambung ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, jadi secara general itu biasanya matriks itu, misalnya saya punya matriks A. Matriks A, secara general itu penulisannya M kali N. Ya, M ini row, yang ini kolomnya. Oke?
Nah, di dalam sebenarnya saya sudah kasih video di learning itu kan sebenarnya di dalam matriks itu ada koefisien dalamnya kan. Misalnya tadi A11, A12, A13 sampai ANN, ini juga ANN misalnya. Nah, di dalam sini kan namanya koefisien ya. Isi dalam matriks itu. Kok koefisien? Elemen. Ya, ini isinya elemen. Nah, penulisan elemen itu biasanya posisi posisi row-nya itu biasanya dialamatkan dengan huruf I sama J. Misalnya A, I, J. Berarti I ini menunjukkan row, J ini menunjukkan kolom. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, tapi ada juga matriks yang cuma punya satu kolom. Misalnya X1, X2, X3, atau 5, 3, 4. Nah, kalau dia hanya punya satu kolom begini, ini kan kolomnya satu ya. Ini jadinya matriks berapa kali berapa? Nicholas? 3. 3 kali? Nicholas 3 kali berapa? 3, Bu. 3 kali 3, Bu. B? 3 kali 3, 1, Bu. 3 kali 1. 3 kali 1 Tiga kali ya. Iya, Bu. Ya, karena Yang- kolomnya 1. Iya, karena kolomnya Yang 1. bilang 3 kali 3 minum kopi dulu biar nggak ngantuk. Iya, Bu. 3 kali 1, Bu. Salah, Bu. Maaf. Ya, 3 kali 1 ya. Nah, kalau ketemu matriks hanya cuma satu kolom begini, ini namanya kolom vektor atau kolom matriks. Oke? Kalau seandainya cuma punya satu row, misalnya 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nah, ini matriks berapa kali berapa ya? Siapa? Vilanda. 1 kali 6. Vilanda. Saya nanya Vilanda. Berapa? Dah. Bentar, Bu. 7 kali 1 kali 7 kali 1, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1, Bu. 6 kali 1, Bu. Salah, 1 kali 6. 1 kali 6, Bu. Aduh, betul lah. 1 kali 6, Bu, yang betul, Bu. Vilanda minum kopi dulu biar gak ngantuk ya. Ini 1 kali 6 ya. Iya, Bu, udah malam soalnya, Bu. Ya, ini 1 kali 6. Ya, ingat penulisannya itu selalu row kali kolom. Anda harus bisa bedain mana row, mana kolom ya. Nah, kalau seandainya matriksnya seperti ini namanya row matrix. Oke? Kemudian kalau misalnya kita punya square matrix, ya. Square matrix ini yang bentuknya itu apa namanya? Dia itu sama antara M dan N itu nilainya sama. Jadi bisa 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4, 5 kali 5. Nah, ini namanya square matrix. Ya. Jadi misalnya saya punya square matrix A. Ya, A ini nilainya misalnya A11, A21 sampai AN1. Ini A12 sampai A1N. Sini A22 sampai A2N. Ini juga AN2. Terus di sini ANN. Ya. Nah, ini ada namanya diagonal, leading diagonal. Ya, leading diagonal itu posisinya di sini.
diagonal di sebelah sini sampai ke sini. Nah, bagian yang terbentuk diagonal. Nah, di situ namanya trace. Jadi di sini kita bisa menghitung trace-nya. Trace itu disimbolkan TR. Misalnya kita mau cari TRA, ya berarti nilai A11 ditambah A22 ditambah sampai ANN. Gitu. Ini untuk yang leading diagonal. Jadi kita bisa tahu trace-nya berapa. Nah, kemudian ada namanya upper triangular. Nah, upper triangular ini biasanya kalau kita mau mencari pakai Gaussian elimination, nah ini biasanya pakai model seperti ini. Jadi misalnya saya punya matriks U, ya U11, nah di sini nilainya 0. U12, U22. Ya perlu mama. Iya. Mama. Papa. Mana main? Tapi dicantolin ya. Ya. Jadi maksud upper triangular ini nilai elemennya itu elemen dari matriks U ini nilainya itu akan 0 jika nilai I-nya besar daripada J. Ya, jadi posisi nolnya tuh di sebelah sini. Jadi triangularnya tuh di sini. Nah, begini. Jadi kalau nilai I-nya besar daripada J, maka nilai koefisien elemennya itu menjadi 0 kalau upper triangular. Satu lagi ada namanya lower triangular. Jadi misalnya saya punya matriks L ya, biasanya disimbolkan L untuk lower triangular. Saya punya L11 sama seperti tadi, L21 sampai LN1. Ini posisinya di sini menjadi 0. Terus di sini L22 sampai LN2 0. Terus nah, ini posisinya nolnya ini di sebelah sini. Nah, triangularnya tuh di sini. Nah, nilainya itu akan 0 jika nilai I-nya itu lebih kecil daripada J. Ya, lebih kecil daripada J ya. Nah, ini maka sebelah sini akan 0. Gitu. Terus satu lagi ada namanya diagonal matriks ya. Sama seperti yang trace tadi, posisinya tuh dalam posisi diagonal. Jadi biasanya disimbolkan D. Misalnya saya punya D11, di sini 0, 0, 0, di sini 0, D22. Sini 0, 0, terus di sini 0 lagi. Nah, diagonal itu posisinya di sini. Ya, sampai ke sini. Ini sama kayak cari tadi nyari trace, itu juga di diagonal. Ya, jadi nilai DIJ-nya sama dengan 0 ketika nilai I tidak sama dengan nilai J. Ya, posisinya diagonal. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ini di chat bilang apa ini? Kami dari kelas malam, maaf baru bisa gabung tadi pertemuan Zoom di mata kuliah lain. Oke. Lanjut ya.
Jadi misalnya saya punya matriks seperti ini. Ini matriks square atau enggak? Enggak, Bu. Nah, berarti ini tidak square ya. Tidak square. Nah, kalau saya punya matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini square? Square, Bu. Square. Square. Oke. Paham berarti ya. Jadi kalau misalnya ini Ulang-ulang, Bu. saya mau cari trace, misalnya trace B, berapa nilainya? 5, Bu. 5, oke. Siapa ini yang jawab? Andrian Syaputra, Bu. Oke. 5 ya. Itu Bu dapat 5 dari mana, Bu? Kita ambil yang diagonal ini, terus dijumlahin. Jadi dapat dari 1 tambah 4, sama dengan 5. Kenapa namanya trace, Bu? Kenapa namanya trace B, Bu? Trace. Kamu tahu trace itu artinya apa? Diagonal. Sejak kapan trace itu diagonal? Trace itu kita mau men-tracing sisi leading matriksnya itu berapa. Nah, kan biasanya leading matrix itu posisinya di sini. Nah, jadi total leading matriksnya ini adanya berapa nilainya? Berarti ditambahkan di bagian diagonalnya. Itu namanya trace. Ya. Gampangnya ya, Bu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau seandainya saya punya matriks begini. 1, 2, 3, 0, min 2, min 5, 0, 0, 1. Ini namanya apa? Upper triangular atau lower? Upper ya, Bu. Upper, Bu. Oke. Upper ya. Upper. Kalau di sini saya ganti posisinya, saya pindah gini. 1, 0, 0. Terus min 2, min 5, 0. 1, 2, 3. Ini jadinya? Lower, Bu. Lower, Bu. Oke, udah paham berarti ya? Paham, saya belum, Bu. Siapa yang belum? Iksan, Bu. Iksan. Belum pahamnya di mana? Itu, Bu, yang upper sama lower tadi, Bu. Maksudnya itu perbedaannya di mana tuh, Bu? Baru masuk ya? Enggak, Bu. Dari tadi saya, Bu. Lah, kok baru nanya sekarang? Ya kan yang itu ya, iya, Bu. Yang bawah tadi, Bu. Perbedaannya lower sama upper mana, Bu? Upper itu posisi nolnya tuh segitiga nolnya di bawah sini. Ini upper. Nah, kalau lower nolnya di atas. Kalau kita lihat di contoh tadi, ini kan posisi nolnya di bawah sini kan? Ya kan, Ihsan? Iya, Bu. Nah, berarti kalau di bawah tadi upper apa lower? Lower, Bu. Kalau di bawah nolnya. Kalau nolnya di bawah, dia itu jadinya upper. Upper, kalau nol di bawah upper ya, Bu. Nah, kalau di sini itu segitiganya di sebelah sini, Ihsan. Makanya dia jadinya lower. Jadi sebenarnya terbalik saja sih posisinya. Yang upper itu posisi nolnya di bawah, yang lower itu posisi nolnya di atas. Karena Bu. Karena lower ini nilainya akan 0 jika nilai I lebih kecil daripada J. Kalau ini akan upper jika nilai I-nya lebih besar daripada J. Gitu. Iya, Bu, paham, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Kemudian saya punya equality matrix.
Ya, jadi matriksnya itu kita anggap equal, sama jika dimensi matriksnya sama. Jadi kalau misalnya matriks A itu nilainya 1, 2, 3, 4, nilai B itu misalnya 1, 5, 7x ya. Maka nilai X di sini itu akan sama dengan nilai yang di sini. Gitu. Contohnya, misalnya saya punya nilai A itu adalah min 1 alfa sama min 1 min beta. Ya. Kemudian nilai B itu adalah 1, 2, terus min 1, min 4. Kok kurang kurawal. Ya, jadi kalau saya mau cari tahu nilai alfa, ini adalah nilainya 2. Nilai beta itu adalah ini, 4. Begitu. Ini namanya equality. Jadi, antara matriks A dan matriks B itu dimensinya sama. Kalau di sini kan dimensinya 2 kali 2 ya. Oke? Iya, Bu, iya. Iya, Bu. Ini sorry, harusnya ini nggak minus. Karena di sini nggak minus. Gitu. Ya. Jadi nilainya itu mesti sama. Sini minus, di sini juga minus. Di sini 1, di sini juga 1. Gitu. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita punya unit matriks. Unit matriks itu biasanya disebut matriks identitas. Masih ingat ya? Nah, matriks identitas itu biasanya kan disimbolkan dengan I kan? Nah, misalnya saya punya I di matriks 2 kali 2, ini 1, 0, 0, 1. Nah, ini namanya matriks identitas. Isinya elemennya itu seperti ini. Jadi, diagonalnya itu nilainya selalu 1. Posisi diagonalnya. Mau dia matriks 3 kali 3 juga sama. Diagonalnya itu selalu 1. Nah, ini namanya matriks identitas. Ya, jadi nanti kalau ketemu dikalikan dengan matriks identitas, berarti harus dikalikan dengan matriks yang diagonalnya itu 1. Oke? Oke? Oke ya? Oke, Bu. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Iya, Bu. Berarti, Bu, di matriks identitas ini hasilnya selalu 1 ya, Bu? Bukan selalu 1, diagonalnya 1. Tapi hasil akhirnya ya 1. Iya, Bu. Maksudnya hasil akhirnya, Bu. Sama dengan 1. Ya, ini nanti digunakan saat Anda mau menginverse atau mencari, ya, menginverse matriks. Itu butuh ini, identitas. Atau nanti di sistem kendali, Anda mau mengubah dari state space menjadi menjadi Laplace transform lagi. Nah, itu Anda butuh matriks identitas karena dari state space itu harus ada yang diinversekan dulu untuk mengubah ke dalam bentuk Laplace. Ya, itu nanti. Ini dipahami dulu, nanti akan berguna saat Anda belajar itu. Kemudian ada zero matrix ya, namanya zero pasti isi dalamnya itu zero, misalnya seperti ini kan berarti matriks berapa ya dimensinya tadi nih? 2 kali 3. 2 kali 3, oke. Terus kalau seperti ini, berarti dia dimensinya 2 kali 2 ya. Nah, ini namanya matriks zero. Ya, jadi isi elemennya itu kosong. Oke? Baik, Oke. Terus kita lanjut ke transpose matriks.
Ya, jadi transpose matriks itu kita mengubah posisi yang awalnya itu horizontal menjadi vertikal. Ya, jadi misalnya saya punya matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau kita transpose, kita putar dia. Ya, jadi disimbolkan AT seperti ini biasanya. Itu diputar seperti ini, diputar 90 derajat. Ya, ini diputar 90 derajat ke sini, jadi nilainya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Gampang kan? Gampang, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, oke. Oke. Kemudian misalnya saya punya misalnya nah, saya punya seperti ini matriksnya. Satu, min 2, 3, min 2, 4, min 5, 3, min 5, 6. Nah, ini kalau kita transpose, itu nilainya jadi berapa? 1, min 2, 3, min 2, 4, min 5, 3, min 5, 6. Sama ya nilainya? Iya, Bu. Iya, Bu. Min 2, 4, min 5, 3, min 5, 6. Ya, karena ini sama, itu disebut simetrik dia. Jadi nilai C itu sama dengan nilai C transpose. Atau matriks apapun itu nilainya akan sama dengan ditranspose. Gitu. Itu biasa disebut general symmetric matrix seperti itu, atau di mirror dia. Posisinya ini mirroring sebenarnya. Jadi sama saja mau ditranspose mau tidak nilainya tetap sama segitu. Oke ya? Lanjut ya. Kita sampai jam 1 malam kan? Jam 2, Bu. Ke jam 4, Bu. 3, Bu, sampai jam 3. Sampai besok Sampai jam 5. jam 6 subuh, Bu. Sampai besok pagi pun, Bu, nggak apa-apa, Bu. Sampai besok siang aja, Bu. 10, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke addition sama subtraction. Jadi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalau di dalam penjumlahan dan pengurangan, rule-nya itu dimensinya harus sama. Dimensi A itu sama dengan B. Jadi kalau matriks A itu adalah 2 kali 2, maka matriks B harus 2 kali 2 juga. Kalau misalnya matriks A itu 2 kali 2 dan B itu adalah 2 kali 3, ini tidak bisa dijumlah. Ya, karena karena dia tidak equal tadi seperti awal tadi. Jadi contohnya saya punya matriks A itu misalnya 1, 2, 3, 4. Matriks B itu adalah 5, 6, 7, 8. Ya, kalau misalnya kita jumlahkan A ditambah B, maka ya sebelah sini ya kita jumlahkan di sini. Jadi 1 tambah 5, terus yang 2 juga tambahkan dengan 6. Ingat ya, masih sama kok dari zaman SMA sampai sekarang itu masih sama caranya. 3 tambah 7, yang ini juga tambahkan dengan ini. 4 tambah 8. Jadi nilainya itu 6, 8, 10, 12. Oke? Nah, untuk pengurangan juga sama rule-nya.
dia harus sama dimensinya. Jadi kalau misalnya kita kurangkan berarti 1 dikurang 5, 2 kurang 6, 3 kurang 7, 4 kurang 8. Jadi ini nilainya min 4, min 4, min 4, min 4. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kalikan matriks dengan angka? Ya, mengalik matriks dengan angka, misalnya saya punya A itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, kalau seandainya A-nya kita jumlahkan dengan A, misalnya A ditambah A, itu kan sama dengan 1, 2, 3, 4 tambah 1, 2, 3, 4 kan ya. Ini nilainya menjadi 2, 4, 6, 8. Nah, kalau seandainya kita mau kalikan dia dengan nilai misalnya 7 dikali 7A. Ini maksudnya kan 7 dikali matriks A. Berarti 7 dikali matriks A tadi 1, 2, 3, 4. Maka semua elemen di dalam matriks ini, dalam array ini langsung dikalikan 7 saja. Jadi nilainya jadi 7, 14, 21 sama 28. Begini. Oke? Oh, Oke, Bu. Oke, Bu. Gampang ya? Oke, Bu. boleh, Bu. Ini masih awal, masih gampang. Sebenarnya matriks itu gampang sih. Cuma array-nya saja yang banyak. Jadi sebenarnya ada rule-nya atau properties-nya. Jadi ada properties dari komutatif. Komutatif ini misalnya saya tambahkan A dengan B, itu sama dengan B ditambah A. Nah, kemudian ada asosiatif, sama seperti aljabar. Ya, A ditambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Sama cara kerjanya. Kemudian ada distributif, itu misalnya saya punya koefisien K dikalikan dengan A tambah B, itu nilainya adalah sama dengan K dikali A ditambah K dikali B. Gitu. Nah, beda dengan transpose. Ya, jadi kalau misalnya saya punya A ditambah B ditranspose, ini maksudnya A transpose ditambah B transpose. Kemudian kalau A dikurang B transpose, ini sama dengan A transpose dikurang B transpose. Nah, kalau seandainya A transpose ditransposkan lagi, maka nilai hasilnya adalah A. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut Bisa, aja. bisa, Bu. Di Bisa, sini Bu. ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum, Bu. Masih mudah lah ya, masih apa namanya? Masih kroco-kroconya kan? Iya, Bu, masih. Aduh. Oke. Sekarang kita lanjut ke perkalian matriks. Ya, jadi misalnya saya punya matriks A itu nilainya adalah AB dan B itu nilainya adalah CD. Jadi ini saya punya matriks 1 kali 2, yang ini 2 kali 1 ya. Oke. Nah, kalau saya punya matriks 1 kali 2 dengan 2 kali 1, maka itu hasil akhirnya menjadi 1 kali 1. Ya, ini menjadi nilainya adalah AC ditambah BD. Contohnya, misalnya matriks A itu adalah 2 dan min 3. Ini dikalikan dengan 6 dan 5. Maka ini 2 dikalikan 2 kali dengan 1. Kalikan 6, Bu.
Kali 6, kali Bu. 6, Kali 6, Bu. 12. 12. 12. Kemudian 3 dikurang kali dengan 5. Min 15. 15. Min 15. maka hasil akhirnya min 3. Minus 3. Ya, ini hasil akhirnya 1 kali 1 jadinya ya. Kemudian kalau seandainya saya punya matriks 1 kali 4 dengan 4 kali 1 tetap sama, hasil akhirnya itu tetap 1 kali 1. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ininya. Ini tadi bagian apa ini? Ini row atau kolom ya tadi ya? Kolom, Bu. Ini Kolom, Bu. kolom. Ini row. Row. Ya, row dan kolomnya mesti sama antara A dan B. Ya, bisa saja kalau seandainya kita punya 2 kali 4, terus 4 kali 1, maka hasil akhirnya itu adalah matriks 2 kali 1. Karena ini sama. Tapi kalau ininya beda, maka ini tidak bisa diselesaikan. Itu ya. Nah, kemudian misalnya kita punya matriks 2 kali 2, perkalian 2 kali 2 ya. Jadi kita punya A, B, C, D dikali W, X, Y, Z. Nah, ini cara ngalinya gimana? Ini posisi yang di sini dikalikan dengan yang ini dulu. Nah, jadi AW tambah BY untuk sebelah sini. Kemudian yang C juga dikalikan di sini. Berarti CW ditambah DY. Kemudian yang satunya lagi AX tambah BZ. Ini CX tambah DZ. Ya. Ini karena kita punya ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, kan ininya sama ya, row di matriks pertama dan kolom di matriks kedua itu sama, maka hasil akhir di sini tetap 2 kali 2. Oke. Nah, contohnya kita punya matriks 2 min 1, 3 min 2 dikalikan dengan 2, 4, 6, 1. Ya, ini tinggal kita samakan saja dengan sini. Berarti kan 2 kali 2 tambah ini kali ini ya. 1 kali 6. 1 kali 6. Terus ini 3 kali 4. 3 kali 2. 3 kali 4 sudah sini berarti. Ini kok 3 kali 4? Udah mulai. 2 kali 4, Bu. Oh iya. 2 kali 4 ditambah Minus 1 kali 1. min 1 kali 1. Ini berarti sini ya. 3 kali 2. Terus min 2 kali 6. 2 kali 6. Ini 3 kali 4. 3 kali 4. Min 2 kali 1. 2 kali 1. Berapa nih hasilnya? Minus 2. Ini jadi min 4 ya. Min 2. Min 2, Bu. Ini Bawahnya itu 3. 7 ya. Min 6. Enggak. Bawah min 6. Bawah min 6. Bawah min 6. Min 6. Ini 10, Bu. 10. Oke. Paham berarti ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ini pegel juga tangan saya yang nulis selama ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini, apa namanya?
Kalau perkalian matriks 3 kali 3 sama saja ya. Misalnya C itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, sama saja kayak tadi ya. Jadi yang sebelah sini dikalikan dengan yang sebelah sini. Oke? Jadi ini nilainya menjadi AR tambah BU tambah CR. Terus DS AS tambah EU DR tambah FIB F R tambah HY Oke, lanjutkan ya. Bisa dilanjut ya, sama kayak yang tadi. bisa Bu. Oke, good. FY Ya, sebelah sini itu berarti yang di sini, sebelah sananya lagi berarti yang di sini. Sebenarnya gampang saja sih. Kalau seandainya ya, di atasnya ini adalah R, B, R, U, X, nih ya. R, U, X, maka di bawahnya tinggal ngikutin, pasti R, U, X juga. Cuma elemennya saja yang berbeda. Jadi elemen yang pertama sebelah sini, elemen kedua berarti yang ini, elemen ketiga berarti yang ini. Gitu ya. Oke? Oke, Bu. Oke, good. Oke, ini perkalian yang tidak square ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, misalnya ada matriks A itu nilainya 1 kali 2, nah matriks B itu nilainya adalah 2 kali 3. Nah, kalau seperti ini kan row di matriks pertama sama sebalik ya. Kolom di matriks pertama sama row di matriks kedua itu kan nilainya sama nih. Ya, maka nanti hasil akhir matriksnya itu adalah ini dan ini. Berarti dia punya 1 row dan 3 kolom. Kemudian misalnya kita punya 2 kali 3, B-nya itu adalah 3 kali 2. Ya, posisi yang ini itu sama. Maka hasil akhirnya itu menjadi 2 kali 2 matriksnya. Tuh ya, contohnya misalnya nilai AB itu adalah matriks 1, 2, 2, 2, 3, 4 dikalikan dengan 2, 5, 6, 1, 4, 3. Nah, ini itu berarti kan sama seperti tadi ya. Sebelah sini kita kalikan dengan sini. Ya, kemudian ditambah dengan sebelah sini dikalikan dengan sini, dan sebelah sini kali ini, sebelah sini kali ini. Ya, dijumlahkan. Jadi kalau misalnya 1 kali 2 berarti 2 ditambah 2 kali 6. 12. 2 kali 4. 8. Terus 1 kali 5. 5 Tambah 2 tambah 6. Terus ini sama ini 4 tambah 18. 16. Ini 10 tambah 3 tambah 12. Hasil akhirnya 22. sampingnya 13. Ini 38. 38. 25. 25. Oke. Ya kan jadi 2 kali 2 kan hasil akhirnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Gitu. Wow.
Memang seperti itu. Oke ya. Paham ya? Good. Oke. Nah, di matriks aljabar dengan aljabar biasa itu ada perbedaannya. Jadi di matriks aljabar kalau misalnya ini matriks ada number aljabar ya. Jadi misalnya kita punya A B tambah C ya. Ini kan sama dengan AB tambah AC. Ya. Ini sama dengan number aljabar. Jadi A B tambah C ini dengan AB tambah AC ya. Tapi perkalian antara AB itu tidak sama dengan BA. Jadi di matriks itu kalau A dikali B itu kemungkinan besar itu bisa terjadi. Tapi kadang nilai B dikali A itu tidak bisa terjadi karena tadi kita lihat kita lihat dimensinya. Jadi dimensi pertama kan misalnya dimensi A itu adalah 2 kali 3, dimensi B itu adalah 3 kali 2. Nah, ini kan mungkin terjadi karena antara kolom pertama dan row kedua itu kan sama nilainya. Oh, sorry, ini saya ganti satu saja biar kelihatan. Nah, kalau seandainya kita balik, B itu adalah 3 kali 1, terus A itu adalah 2 kali 3. Ya, row pertama dengan kolom kedua ini nilainya berbeda. Ya, jadi ini tidak bisa dikalikan seperti itu. Paham? Paham, Bu. Jadi harus sama dengan Ya, jadi row di matriks pertama dengan kolom di matriks kedua nilainya harus sama. Gitu. Kalau berbeda seperti ini tidak bisa diperkalikan. Tidak bisa dikali. Dihasilkan. Ya, paham ya? Makanya di sini dibilang kalau perkalian matriks A dan B itu kadang tidak sama dengan matriks B kali A. Karena ininya dimensinya berbeda. Berbeda dengan number aljabar. Kalau aljabar biasa A kali B itu pasti sama dengan B kali A kan? Seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau misalnya A dikali BC itu sama dengan AB dikali C. Sama juga kalau di aljabar number A dikali BC itu sama dengan AB kali C. Nah, kemudian kalau seandainya matriks A dikalikan dengan identitas, itu sama dengan identitas dikali A. Nah, nilainya juga A sebenarnya. Di matriks apapun dikalikan dengan identitas, itu nilainya hasilnya adalah matriks itu sendiri. Sama dengan aljabar ini kan 1 dikali A atau sama dengan A kali 1 kan nilainya tetap 1. Nilainya tetap A. Kemudian kalau matriks A dikalikan dengan matriks 0, itu sama dengan matriks 0 kali A, itu nilainya pasti 0. Sama. 0 kali A itu sama dengan A kali 0, itu sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, di dalam matriks juga perkalian antara matriks A dan B itu kadang tidak terjadi karena mengingat dimensi itu. Dimensi matriks, sehingga perkalian antara matriks A dan B itu kadang tidak bisa diselesaikan. Berbeda dengan number aljabar, perkalian antara A dan B itu pasti selalu bisa diselesaikan, ya. Oke? Aduh, capek mulut saya.
Kemudian nilai AB itu sama dengan matriks 0. Itu tidak mengimplikasikan kalau nilai A itu adalah 0 dan B itu adalah 0. Ya, beda dengan aljabar biasa. Kalau AB sama dengan 0, pasti nilai A itu 0, B itu juga 0 kan? Itu bedanya antara matriks aljabar dan number aljabar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Kalau belum nanti dibuat ya tugasnya. Jadi assignment. Jadi jika nilai matriks A itu adalah, ini di record, nanti saya kirim recordnya. 1, 2, 3, B. Min 1, min 1, min 1, 2. Kemudian B itu adalah 2, 4, min 1, 2, 5, 6. Dan C itu adalah 2, 1, 1, 2. Oke. Nah, tugasnya itu cari pertama trace dari matriks A, B, dan C. Kemudian kedua, golongkan dia matriks A ini dia tergolong square atau tidak. A square atau not square. Kemudian buktikan kalau nilai A, B, C itu sama dengan nilai AB kali C. Ini ya tugasnya ya. Oke? Oke? Bu, maaf Bu, yang C-nya Bu. Saya belum screenshot. Udah? Sudah Bu. Recordnya nanti Bu dibagi di grup ya Bu? Apanya? Recordnya? Iya. Iya. Nanti saya bagi di grup, saya bagi di learning juga. Oke Bu. Bu, tengok Bu, sudah saya screenshot Bu. Oke, lanjut ya. Masih sanggup ya? Harusnya masih sanggup lah. Masih anak muda kok. Ya, biar selesai ini matriksnya. Biar besok tinggal mempelajari ulangnya saja lagi. Kemudian kita lanjut ke determinan. Ya. Determinan ini biasanya disimbolkan dengan det atau segitiga begini. Ya. Jadi misalnya saya punya A itu adalah ABCD. Ya. Untuk mencari determinan itu biasanya kita kasih kayak absolut gini. ABCD. Nah, nilai det A-nya itu adalah nilai AD dikurang BC. Gitu. Jadi disilang gini. Ya, gampang ya. Jadi misalnya kita punya matriks 1, 2, 3, 4, maka determinan A-nya itu adalah 4 dikurang 6. Jadi min 2.
Oke? Nah, sekarang ada namanya Laplace expansion Laplace expansion along the top row ya. Jadi misalnya kita punya mau cari matriks 3 kali 3 nih. 4 1 1 misalnya kita punya 1 2 3 3 1 2 ya. Ini gimana caranya kita mencari matriks dengan mudahnya. Jadi tanpa harus mengalihkan yang kayak tadi tuh kali silang tadi. Ya, jadi misalnya kita mau mengambil elemen dari A23. A23 tuh yang mana ya? Yang ini kan? Halo? Ya, Bu. Ya, ini elemen A23 yang sebelah sini kan. Maka sebelah sini kita coret, sebelah sini kita coret. Jadi tersisa itu nilainya 41 dan 31. Ya. Nah, setelah ini kita bisa mengurangkan pakai determinan tadi lagi yang 2 kali 2. Jadi ini sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, kalau misalnya juga kita mau ngambil contoh yang lain, ya misalnya elemen A31 misalnya. A31 kan sebelah sini ya. Saya kasih warna biru. Ini ya elemen A31. Ya bukan ya? A31 yang mana ya? Ini jadinya A13. Oh yang ini ya A31 ya? Ya kan? Berarti Iya, Bu. yang ini A31 berarti sebelah sini kita coret. Nih, berarti kan tersisa tinggal ini. Nah, berarti tersisa 1, 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita cari date-nya itu 2 sama dengan 1. Sama ya? Berarti determinan dari matriks ini tuh nilainya adalah 1. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Mudah Bu. ya? Mudah ya? Sangat mudah. Ulang sekali lagi, Bu. Ulang yang mana? Yang itu, Bu. Misalnya, ini misalnya contoh lain ya, bukan A23. Misalnya kita mau ambil A21 misalnya ya. A21 itu kan A21 yang ini ya. Ya, berarti sebelah sini tuh kita coret semua, sebelah sini juga. Berarti yang tersisa yang tersisa ini 1, 3 sama 3, 2. Ya. Ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Salah ya. A21 itu A21. Yang ini ya, A21 ya. Ya, Bu, yang 1, Bu. Iya, Bu. Ini kan. Berarti yang kita hapus tuh sebelah sini dan sebelah sini. Berarti tinggal 1, 1 dan 1, 2. Ya. Ini 2 dikurang 1, jadi nilainya 1. Ya, gitu ya. Jadi harus ingat posisi ininya. Posisi ini. Oke? Iya, oke. Oke, Bu. Bu, kalau determinan ini ada cara lain nggak, Bu? Cara ngerjainnya, Bu? Setahu saya nggak ada. Setahu saya ya. Tapi mungkin Anda bisa nemuin cara lain, silakan aja. Setahu saya nggak ada. Pasti seperti ini. Nah, kemudian ini bisa pakai cara lain. Aduh, komputer saya juga sudah mulai lemah. Cara lainnya itu kita membuat kofaktor namanya. Kofaktor
Jadi di matriks 3 kali 3 itu kita kasih sign. Jadi ada plus minus plus, terus minus plus minus, kemudian plus minus plus. Ya. Terus sakit. Nah, sebenarnya kofaktor ini itu ngikutin yang sama seperti pertama tadi. Misalnya matriks kita tadi nilainya itu 4 1 1 1 2 3 sama 3 1 2. Ya, misalnya kita mau ambil dia A11, berarti kan yang ini ya. Ini kan kita hapus, tinggal nilainya itu A11. 2 3 1 2. Sebentar. Oh ya, nilainya adalah 2 3 dan 1 2. Ya, ini itu kan posisinya ini plus ya di sini ya. Ini kan. Maka sini plus. Nah, ini dikalikan biasa, berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nilainya. Sama saja sebenarnya. Jadi kofaktor selalu 3 kali 3 ya, Bu? Iya. Cuma nanti di sini kalau kofaktor ini biasanya kita ambil bagian atasnya, bagian atas sebelah sini. Jadi misalnya kalau di atas semua, misalnya kita mau menghilangkan A11, kemudian A12 dan A13, berarti semuanya ini bagian atas, nah itu dijumlahkan semua dengan A11-nya tambah A12 tambah A13. Contohnya misalnya gini, nih ya, misalnya kita punya tadi, kita mau mencari determinan dari 4 1 1 1 2 3 dan 3 1 2. Ya. Jadi misalnya kita punya A11 itu nilainya 4. A12 itu nilainya 1 dan A13 itu nilainya 1. Ya. Jadi kita tadi kita masukkan tadi pakai persamaan tadi. Jadi A11 itu nilainya plus ya. Plus, kemudian A11 itu yang diambil adalah 2 3 dan 1 2. Ini sebenarnya gabungan antara minor tadi dan kofaktor. Kemudian dijumlahkan semua determinannya. Nilainya 1, kemudian A12 itu minus. A12 itu nilainya 1 3 dengan 3 2. Ini nilainya adalah 7. Kemudian A13 itu plus lagi. A13 di atas tadi berarti dapatnya 1 2 dan 3 1. Ini nilainya min 5. Kemudian dijumlah. Jadi determinannya itu adalah tadi kita dapat nilai A11 4. Jadi tinggal 4 dikali 1 tambah 1 kali 7 tambah 1 kali min 5. Ini nilainya adalah 6. Gitu. Cara mencarinya untuk determinan 3 kali 3. Oke? Oke? Oke. Ini tinggal dikit lagi. Komputer saya pun sudah panas ini sebenarnya. Dalam mode. Sama juga, Bu, laptop. Sama, Bu. Dikit lagi. Otak saya udah panas, Bu. Kalau inverse matrix mungkin kalau tidak sempat hari ini divideokan, kita lanjut setelah UTS saja, ya. Itu sampai determinan saja. Nanti setelah UTS kita masuk ke inverse matrix karena minggu depan udah UTS. Tinggal dilihat learningnya, nanti saya taruh soalnya di learning, tinggal dijawab. LMTK online kan? Ya. Jadi properties dari determinan
Itu yang pertama. Jadi jika ada 2 row atau kolom, dia itu interchange. Jadi nilainya itu sebenarnya apa namanya, interchange itu berpindah posisinya. Jadi misalnya posisi pertamanya itu adalah 4, 3, 1, 2. Ya. Kemudian kolom satunya lagi posisinya diputar ke depan. Jadi 3, 4, dan 2, 1. Ini sebenarnya kita tinggal mengganti posisinya saja. Sorry, bukan posisi, ganti sign. Kalau sini kan determinannya didapat 5. Kalau sini kan determinan jadi min 5 gitu. Kalau posisinya berubah. Oke. Jadi kita mau mengubah kedudukan row atau kolomnya, itu tinggal kita ganti sign-nya. Kalau misalnya awalnya positif, nanti berubah jadi negatif. Gitu. Kemudian yang kedua, jika matriks A itu jika det A itu akan sama dengan det dari A transpose. Ya, nilainya. Jadi kalau kita cari determinan nilai matriks A dengan determinan nilai matriks A transpose, itu nilainya pasti sama. Karena itu sebenarnya apa namanya ya, posisinya aja kan dirotasi kalau transpose itu sebenarnya. Kemudian jika ada 2 row atau 2 kolom, ini nilainya itu sama, ya. Jadi nilai row dari matriks, misalnya dari matriks A itu 2 kolom, misalnya kolom sini sama row sini nilainya sama. Ya, maka itu nggak ada determinannya. Jadi misalnya sini 1, 1 atau sini 2, 2. Kemudian sini 3, 4. Nah, ini kemungkinan besar determinannya tidak ada. Ya. Contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Nah, ini kan sama nih, row 2 di atas. Nah, kalau kita misalnya kalikan tadi pakai kofaktor tadi, ini kan hasil determinannya menjadi 0. Gitu. Oke? Nah, kemudian yang keempat, jadi jika elemen dari row atau kolom ini dikalikan dengan nilai K itu apa saja? Dikali dengan nilai K ini bilangan real apa saja, ya. Maka itu tinggal kita kalikan saja hasil determinannya. Jadi misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9. Ya, hasil determinannya tinggal kita kalikan aja, misalnya 2. Ya, sudah dikalikan saja dengan determinan 4, 8, 6, 7, 8, 9. Gitu. Nah, kemudian yang kelima,
jika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan dari multiple row atau kolom, ya nilai determinan itu tidak berubah. Jadi misalnya kita punya 1, 2, 4, 5, ya ini kan kita tambahkan 2 kali row 1 ke row kedua, ya. Jadi row pertama ini kita jumlahkan ke sini 2 kali. Jadi nilainya tuh sekarang 1, yang ini tuh kita jumlahkan ke atas 2 kali. Ya, jadi 4 ditambah 2, ya, karena ini ada 2 di sini. Ini dikali 1. Kemudian nilai di sini itu adalah 5 kali 5 tambah 2 kali 2. Maka ini hasil akhirnya itu adalah 1269. Kan? Nah, 1269 ini kalau kita cari determinannya itu, ini berarti 9 dikurang 12, itu sama dengan min 3. Ini ya, min 3. Nah, sementara ini kalau kita cari determinannya, 5 dikurang 8, ini sama dengan min 3 juga. Seperti itu. Oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian satu lagi yang lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita punya tadi upper triangular atau lower triangular atau diagonal, ya, untuk mencari determinannya kita kalikan saja bagian diagonalnya. Misalnya kita punya ini ya, kita punya lower triangular. Upper triangular 46006. Ya, ini kita kalikan saja tengah-tengah sini semua. Berarti 4 kali 1 kali 6. Jadi determinannya itu adalah 24. Terus kalau misalnya kita punya lower triangular, ini 1, 4, 0, 3, 5, 6. Ya, kita kalikan tengah-tengah sini saja. Jadi 4 kali 1 kali 6 dengan 24. Gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, mohon maaf, Bu. Kalau yang buat nanti UTS itu materinya apa aja, Bu? Dari awal kemarin sampai hari ini determinan. Sedikit aja kok materinya. Paling soalnya aja saya perbanyak. Berapa soal, Bu? Itu berbentuk apa, Bu? Pilihan ganda atau esai? Pilihan, Bu, pilihan ganda. Tergantung soalnya. Kalau soalnya itu agak mudah, saya bikin bukan pilihan ganda. Jadi tinggal masukin angka. Misalnya soalnya 3 dikali 5. 3x dikali 5 sama dengan 6. Nilai x berapa? Nah, itu kan gampang tuh. Jadi nggak usah pilihan ganda, tinggal masukin angka aja. Tapi kalau soalnya agak susah, ya saya bikin pilihan ganda. Atau mungkin pilihan ganda semua. Dipelajari saja ini materi yang sudah dikasihkan. Ada lagi yang mau tanyakan? Dan ujiannya online di learning, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Untuk yang kelas pagi, besok nggak perlu masuk lagi karena udah belajar malam ini ya. Ibu, waktunya berapa jam, Bu? Waktunya 50 menit. Oh, 50 menit. Iya. Berapa soal, Bu?
Berapa soal, Bu? Luf. Biasanya sih saya ngasih 20. Biasanya. Tapi mungkin bisa lebih, bisa kurang. Tergantung dari tingkat kesulitan soalnya sebenarnya. Kita ujiannya jam berapa, Bu? Nanti dikasih jadwalnya sama TU. Jadi nanti ujiannya sesuai dengan jadwal itu. Nah, kalau nggak ujian ya nilai UTS-nya 0. Karena yang meriksa learning. Ya. Kalau misalnya ujiannya itu tidak sesuai dengan jadwal, ya paling nanti saya SMS di grup bahwa ujiannya bisa mundur, bisa maju. Itu sih. Ini saya stop share ya. Iya, Bu. Bu, Iya, Bu. izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya, kan kami anak malam. Kalau misalnya ujiannya malam, terus kehambat sama kerja gimana itu ya, Bu? Karena ujiannya itu sesuai dengan jadwal kuliah sebenarnya, Mbak. Jadi kalau misalnya jadwalnya jam 8 ya jam 8 ujiannya. Kalaupun dapat ujiannya jam 5 ya saya undur saja sampai jam 8 biar nggak pas pulang kerja banget. Ya, maksudnya berangkat kerja gitu loh, Bu. Masuk malam. Ujian pagi saja. Oh. Gak ada cuti ya? Jadi ikut pagi gitu ya, Bu? Iya, tapi kasih tahu saya. Bu, saya ujian pagi ya, Bu, gitu bilang. Oh iya ya. Kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kurasa tidak ada, Bu. Udah diam semua teman-teman, Bu. Oke, siap. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, Bu. Absen MTK-nya di mana ya, Bu? Absennya di mana ya? Iya, Bu, nggak ada, Bu. Ini hadir karena absen aja ya? Tapi rame kok. Gampang lah itu absen. Ini saya screenshot aja. Baik, Bu. Ini nanti saya screenshot aja. Sesuai yang hadir di sini kan, Bu? Ya. Ini namanya depannya NIM kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Betul. Snip. Iya, Bu. Ada sebagai nama, Bu. Diganti pakai NIM di depan biar nggak susah saya nanti pas ngabsennya. Oh iya, kameranya dibuka dong. Iya. Open kamera semua ya. Kalau Oke, mau open diabsen, kamera. kalau nggak mau diabsen ya nggak usah di open kameranya, nanti saya alfain. Matematika sebenarnya nge-zoom kayak gini gila sebenarnya. Malam pula aduh. Iya. Ayo, biar cepat dibuka semua kameranya. Nanti yang nggak buka kamera nggak kebagian absen loh. Bisa tahan. Ya, Bang Ibu malamnya ini cenderung anaknya lah yang gitu. Nggak fokus soalnya. Merah. Oke? Oke.
Oke, udah saya screenshot semua. Terima kasih atas waktunya. Ya, nanti besok pagi nggak perlu ada kelas lagi karena sudah masuk di malam ini. Ya, silakan besok pagi dipelajari yang tadi sudah disampaikan. Bu, tugasnya nggak usah dikirim, Bu. Ya, dikirim lah. Tugasnya nanti dikirim di learning seperti biasa. Oke, kalau tidak ada yang mau Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya Habis UTS. Besok aja, Bu. Oke, besok deadline-nya. Jam berapa, Bu? Jam berapa ya? Jam 8 malam. Oke? Karena tadi saya lihat sudah banyak yang paham ya. Ngirimnya itu nanti Bu pakai foto ya Bu? Nggak paham Bu? Iya, pakai foto saja. Tinggal di screenshot. Kalau diketik Bu? Kalau diketik itu susah lah saya lihatnya. Kan kalau ketik berantakan. Terusnya tulis tangan, dipoto, terus di copy, di paste kan ke learningnya. Baik, Bu. Bu, izin Ya. bertanya, Bu. Ya, Beneran besok ya, Bu, tugasnya dikumpul? ya tadi ada temannya minta besok. Gampang Sabtu kok lah, itu. Bu. Sabtu lah, Bu. Gampang banget kok itu. Kalian pejam matanya udah selesai itu. Dikit aja kok tadi. Deadline-nya hari Sabtu lah, Bu. Besok ya, besok aja, Cok. Banyak kan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu. Cukup. Cukup ya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup di sini kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.